Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sangat kita cintai para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Yai Azizi Hasbullah. Jadi alhamdulillah Blitar memiliki Yai Azizi yang hari ini dalam situasi yang demikian rumit memahami agama, memahami fikih. Blitar punya al-alim al-alamah dalam urusan ilmu usul fiqh. Beliau adalah Yai Azizi Hasbullah yang kepakarannya sudah diakui oleh seluruh ulama di Nusantara. Itu adalah kebanggaan tersendiri buat masyarakat Blitar. Yang sangat kita cintai Bapak Bupati yang malam hari ini bersama Bapak Kapolres, yang akhirnya saya datang karena ditelepon tiap hari. Seluruh jajaran Forkompimda yang sangat saya hormati, dan untuk sekedar menyampaikan perkenalan, saya minta Pak Kapolres untuk menyampaikan 1-2 patah kata sebagai baru 2 minggu ya. Ya, monggo Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang kami muliakan, yang kami agung-agungkan, yang saya idolakan, Pak Ustadz Gus Muwafiq, yang setiap hari sebelum saya menjadi Kapolres selalu ada di telinga saya dan selalu ada di YouTube saya setiap hari. Syukur alhamdulillah, begitu saya mendapat TR jadi Kapolres Blitar, pertama kali yang saya telepon anggota kasat saya tanya, pokoknya dalam waktu 1 minggu Gus Muwafiq harus ada di Blitar. Yang saya hormati para kiai, para sesepuh, para ulama, para Forkopimda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan yang hadir pada malam ini. Jadi saya dulu waktu mau daftar itu labelnya itu adalah Gus Durian. Jadi begitu saya daftar Akabri, saya sowan ke Gus Dur langsung, nyuwun memo. Pada saat itu beliau menjadi Ketua PBNU Pusat. Saya bersama bapak saya manggil ayah, naik sepeda motor, skuter, Vespa, datang ke Tebuyireng. Dan kebetulan saya asli Ngoro Jombang, Jawa Timur. Pabrik Temulawak. Pabrik Temulawak, Ngoro. Begitu saya datang ke beliau, saya cuma dikasih wejangan. Ya wis kowe mlebule, memone pundi Gus?
Pokoknya mlebu kowe ora percaya karo aku. Ngoten dawuh. Akhirnya saya masuk. Setelah masuk saya dikirim ke Aceh, 7 tahun saya di sana. 7 tahun, setelah itu sekolah dikirim ke Kalimantan Timur dan ke Jakarta. Nanti saya minta wejangan dari beliau untuk saya pribadi dan para habaib dan para santri hati sedoyo supados Blitar ini aman, tentrem, sentosa. Tidak ada kegaduhan seperti yang saya sendiri melihat, merasakan dan terjun langsung di Jakarta. Jadi sebelum saya jadi Kapolres Blitar, saya posisi di Jakarta. Kejadian yang ada keributan di Jakarta, saya selalu di depan. Dan alhamdulillah berkat saya setiap hari mendengar tausiahnya beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada saya, langsung bisa menangkap orang-orang yang melakukan pengrusakan. Tepuk tangan dulu buat beliau. Jadi saya di sini mohon izin, Gus, saya datang dengan istri, dengan ibu saya, ada keluarga saya nje. Saya datangkan dari Ngoro. Kebetulan kepingin mendengar dan melihat langsung Gus Muwafiq. Jadi alhamdulillah hari ini datang dari Ngoro, istirahat di rumah saya, langsung ke sini sama-sama naik bus tadi. Alhamdulillah saya, istri, ibu, adik semua dari jemaah dari Ngoro datang ke sini semuanya. Mungkin cekap semanten nyuwun ngapunten bek milih wonten kata-kata kula sing salah niku datangnya dari saya pribadi. Tapi kalau ada itu kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good. Kapolres milenial pun boten galak. Galak ini operasi SIM. Nek operasi ya kudu galak, golek tikungan. Ale nek raning tikungan sampean mlayu. Para rawuh hadirin wal hadirat ingkang mulya. Nggih. Jadi kula niki tak crita mawon kok. Adem ayem mawon crita mumpung raudan. Kula niki termasuk wong bejo. Gus Azizi kula niki wong bejo. Kula niki termasuk wong bejo. Bejo napa? Begitu kula niku mantun umroh itu ditutup. Oke. Jadi ketoke pemerintah Saudi ini ngawasi, wah cah iki kok urung rampung umroh jadi ditutup sik. Nggih begitu kula niku. Penting bandara. Kula ajeng wangsul asal kabar seluruh jamaah umroh ditutup. Iki serius ora? Lah, eneng apa? Corona. Masya Allah. Serius ora kalau pesawat itu iki tenan ora wong private nek handphone nggih. Sampeyan nek sing durung tau numpak pesawat, nek neng pesawat niku mboten itu nggunakake handphone. Sinyal harus mati. Begitu medun ono sing wangsul, napa? Lho kok mulai? Sudah turun ditolak lagi. Wah, alhamdulillah. Lah niku kula niku tak cerita mawon. Wis damai to, wis ora perlu pembekalan perdamaian wong Blitar iki wis damai. Wis adem ayem kok dibekali to. Wong Blitar niku lho kula ora patek kuwatir wong kuthane Bung Karno. Wong Indonesia yang menggagas pertama menjadi negara kesatuan wong Blitar. Jadi kula mboten patek kuwatir.
Kau yang memulai, nggak mungkin kau yang mengakhiri. Blitar lagi di Indonesia ini bukan sakit kulo akan beli Blitar di sini ono Bung Karno. Kulo niku sakjane numpak mobil ning Blitar wis sungkan lho. Kulo niku pengen mlaku ngoten niku. Mboten enak kali ono Bung Karno soalé ning kene. Mosok Bung Karno ning bersemayam kulo kok petakilan ora penak. Tapi iki diseneni Pak Bupati kali Pak Kapolres. Termangke dipatoske hukum fikih kali Gus Azizi ya repot. Nah, kalau cerita mawon, kalau nu dilalah, si uang saanane ngumpul. Kalau nu ben umroh niku nggih tak matke niku apa yang terjadi. Lah anggere ana wong iki tak celuk sitok-sitok. Kok dikang kowe kang. King Afrika kiai kira-kira ngono lah bahasane iki. Bangsa Blitar mawon. Piye negaramu? Walah penuh persoalan, penuh permasalahan. Ora lah manganmu piye? Wah panganan mulai angel teng mriko. Takon wong Suriah tambah mek nangis tok ditakoni piye bangsamu kok iso tekan kene piye? Arane iki ya setengah umroh setengah melayu jarene ngoten. Lah sampean pundi? Kula Iran. Piye negara Iran? Wah niki nembe bar kacau panglima kula dibedil mati. Iran negara-negara lah tiang-tiang Eropa piye negaramu? Ini baru selesai musim dingin. Pas makanya kita pergi umroh. Lah pun ngoten niku tak rasa-rasakno. Kulo ora takok wong negaraku. Soale wis padha pengalaman. Baru ngoten niku terus tawaf. Dadi sak donya niku muteri Ka'bah. Semua ana sing royokan ngambung Hajar Aswad sampai mencolot, ana sing ya wis kena ringet, kena alah mun kula mlebu selangkangane wong Afrika ngene mlebu wis ora ngerti nek kula niku kiai wong kono niku heran kula niku wis kono ngawur manjene kula kiai kondiang ora kenal wong kono lah ya Gus kono ora kenal tak takon wis kenal aku ora aku sapa saya kono ora kenal kiai masyaallah. Padahal wis kula wis arep macak tak tulisi kiai Indonesia ngono ya. Tapi ora usum ngono kok. Gitu. Mila kula niku iso mbayangno maka pemerintah Saudi khawatir. Nek ngasih corona yang mlebu mriko mboten kebayang. Donya entek. Lah wong sak donya teng mriku pilek siji nggo mulai pileke ora rampung iku sampe. Kula wis mangsul keng mriko niku adus banyu jam-jam. Aduh, nggih nek teng mriki lak sampe mek saci, ngono sak. Sloki cilik ngono wae. Diutah. Mriko ya tak blancur ndas kula ngene. Setengah jam mula terus pelan-pelan. Wah, saweneng niku kula. Bon, tak takon. Terus tawaf. Wafi anggere ana wong Indonesia mesti maca kotak. Maca ngene tiba celungup niku ketabrak wong. Akhire ora sida maca ngene. Sono sing maca ketabrak ilang. Aku rombongan ilang. Akhire kula niku ngrungokno to. Tak rungokno niku ternyata donga tawaf seragam. Kitab ora patek kanggo. Donga niku ora diwaca nek puteran iki macane napa muter niki maca mboten patek kanggo. Angger tak rungokno iku muni Robbana Atina dunya hasanah. Kabeh pun. Terus ajeng ngambung Hajar Aswad ora sida tawaf wong antrine sak jam. Urung mesti mek dadak-dadak ngene. Ya carane ngono mek apa nggih share it ya. Ngene ta. Robbana Atina fid dunya hasanah. Orang sing Robbana Atina karo nawak. Terus tak pikir-pikir. Apa kok aku ya melu njaluk donga ngono apa ya. Iki aku. Lha kula ya ora iso, kula niku ya apal dongane, tapi ya katut wong-wong iku. Lha nek kula maca donga tawaf sing teng wingking kula niku ora iso nirokke. Akhirnya angger kula maca donga tawaf wingkinge mek takon amin-amin lho. Amin-amin wae aku ngono buku. Lu Robbana Atina, tak pikir iya.
Aku arep melok-melok ngono sesel-seselan robana atinane ora tersungkan lho. Fid dunya hasanah. Tak pikir-pikir delok ceritane wong-wong niku wau kabeh tak saring. Lho aku iku ora njaluk wis dikeki kok piye. Lho Gusti Allah. Jadi fid dunya hasanah wong Indonesia iku ora patek njaluk, wis dikeki. Fid dunya hasanah enak tok ya Indonesia niki ora patek njaluk, sampean brecel ora tau njaluk, kei fid dunya hasanah. Dadi ngene iki senang ngono wong Eropa iki arep-arep srengenge iki. Nek wis musim dingin sampai bayar mlebu ning Indonesia karena kelangan srengenge. Wong Eropa niku patang wulan kelangan srengenge iki sampai kulite bintik-bintik kaya kulite tekek. Kenapa? Karena pigmennya hilang tanpa ultraviolet. Bintik-bintik dia bayar banyak pergi ke pantai-pantai Indonesia terus kok dede teng mriku simpakan tok. Nah kadang kita salah paham dikira iku porno, tapi mboten niku dede yang berjemur. Mulane sampean ra tahan aja rono. Kita tiap hari terus srengenge, sak senenge ngene. Ana sing srengenge iki turah-turah. Ngasek uwit ra iso dukul Arab. Niku srengenge dia turah. Panas sih Masya Allah, sampai nandur uwit itu nganggo pipo. Padang Arafah mulai hijau karena nganggo pipo, menghabiskan biaya miliaran untuk uwit tok. Wong Indonesia ya Allah nandur uwit ra niat ditukul. Mangano kates nang leken isine ngisi ngoneng sapa tukul. Jadi di dunia kasana ini kita rasa ya Allah Indonesia negara ku ning donya kok sapike koyo ngene. Nggih ta? Ngapik. Ini makanya Indonesia ini dalam percaturan dunia terbaru. Wong pinter-pinter ini bedok ning Jerman sebulan yang lalu bahas krisis masa depan dunia. Kesimpulannya akan ada krisis besar di dunia. Satu krisis pangan, yang kedua krisis air, yang ketiga krisis energi. Itu tahun 45 sampai tahun 50 itu benar-benar akan terjadi krisis tiga besar itu. Ngono-ngono. Wong Indonesia ora dihitung. Ketika membicarakan krisis besar dunia, wong Indonesia gak dijak omong. Kenapa? Ya wong Indonesia itu pasti akan selamat dengan tiga krisis besar itu. Kenapa? Air melimpah, makanan melimpah, energi melimpah. Dadi sesuk ini donya krisis. Iku wong iku mrene kabeh, golek banyu rene, golek panganan kene, golek energi kene. Banyu ning Blitar turah. Ya lo banyu model apa ning kene ono. Mulai banyu biasa sampai banyu kendel ono. Apa? Lah gitu banyu apa sing ra ono nang kene. Mulai banyu biasa sampai banyu suwuk ono. Nggih. Wong ini ndelok Indonesia ini turah nopo-nopo. Orang tidak pernah berpikir, orang mau ngombe bensin soalnya, ngombe banyu air kita turah-turah. Nggih, lho niki Indonesia. Energi turah kita. Energi kita punya energi matahari. Ini duwe 12 jam setiap hari tidak pernah kehilangan matahari dan kita punya peredaran matahari terpanjang karena kita punya tiga perbedaan waktu timur, waktu tengah, waktu barat. Jadi punya peredaran matahari paling panjang. Energi angin, kita punya pantai terpanjang di dunia. Kayak kitiran mesti muter di pantai. Kurang apa? Pangan, apa menenek wis muni pangan. Makanan terbanyak ada di Indonesia. Wong Cina diembargo karo pemilik gandum, ora mangan. Wong dia tidak bisa mencukupi kebutuhan gandumnya. Apa meneh saiki 1,5 miliar menungso mangan kabeh. Jadi Cina ini paling mumet makani wong 1,5 miliar. Makanya dia kemana-mana mencari kehidupan. Apa? Ngopeni wong 1,5
miliar. Iku nek setengah kilo sedina 750.000. 750 juta kilo ya. Ya, 150 juta kilo. Mangan kondi, makane wong kono nek menghargai makanan luar biasa. Gandum ditepungke terus diodot dadeke mie, mangane ngangge sumpit mangkoke cilik. Soalnya nek nganggo piring terus dicawuk cepet entek. Lho budaya itu. Lengge, Cina mangan wedhus. Wong Cina niku kok mangan wedhus, wedhuse kurang. Karena wedhus niku pentile loro, anake siji. Nggih. Mulane sing cukup ning kono ya babi niku. Pentile 14, anake 18. Lagi, jadi mila, angel mereka. Amerika ketika berhadapan karo India di embargo bawang bombay, mati dia nggak punya bawang bombay. Afrika panganane malah angel. Nandur pari entek dipangan emprit, karena empritnya masih belum diselesaikan. Tampro emprit entek pari sak piro habis. Akhirnya empritnya dikirim nang Indonesia, diimpor karo peternak burung. Siji didol 10 juta. Namanya blackstrut. The blackstrut itu emprit Afrika. Nandur jagung pangan betet. Betet siji ngentekno 10 jagung kok gedene sak mintok. Betet iki namanya makau. Jagung siji mung dimut ngono. Nandur gedang pangan munyuke gedene sak sapi, jenenge gorila. Nek mangan gedang iki dimut prol niku arek gagange tok. Nandur telo pangan celeng. Akhire timbangane nandur dipangan kewan, kewane diuper dipangan. Jadi fit dunia kasanan itu ya Allah. Halo yo aku ora jaluk sih kae. Lah makanan di Indonesia apa sing ora ono sampean? Minta makanan apa sak bumbune lengkap, ora perlu impor. Empon-empon ono kabeh. Ra entuk mangan apa-apa, parine dipangan manuk, mangan jagung. Jagung entek, mangan uwi. Uwine entek, mangan telo. Telone entek, mangan tales. Tales entek, mangan gembili. Gembili entek, mangan suwek. Iki lagi latihan mangan porang. Itu Indonesia duwe kabeh. Lu makanya jangan heran kita ini memiliki segalanya. Jadi bangsa itu disyukuri, liyane bongkok kene sik syukur. Duwe apa kabeh, bahkan gendruwo paling akeh niku Indonesia. Wong Inggris iki mek ngertine Casper. Amerika Dracula, Cina vampir. Nah Indonesia itu ngenik sampai iso sampai kita mulai gendruwo sampai kuntilanak sampai wewe gombel, gundul pringis, Dracula, Dracula apa? Grandong, mak lampir, kolor hijau, wah, drangkong. Loh, makanya bangsa kita ini bangsa yang kalau diukur dengan kacamata dunia, bangsa yang sejajar dengan bangsa yang punya peradaban tinggi di dunia. Wong apa-apa ono. Mesir punya piramid, kita punya Borobudur. Apa yang kita nggak punya? Dongeng seluruh yang mereka miliki kita punya. Kono duwe kisah cinta yang mengharukan Romeo Juliet. Cina duwe sampai Ingtai, Arab duwe nopo Kais dan Laila, kene duwe ande-ande lumut, duwe Roro Mendut Prono Citra. Orang sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella, kene yang duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe wong kuat jenenge Samson, kene duwe jenenge Bantung Bondo. Lha ya kono duwe kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong di. Apa kan duwe? Jadi dari ukuran peradaban dunia kita punya semua, gak ada yang kurang. Apa sih yang kurang? Kita punya semua. Apa yang dibanggakan orang tentang sejarah besar kita punya.
Makanya jangan heran ketika dunia dalam satu masa ditaklukkan sama Genghis Khan, Arab runtuh, Cina runtuh, Eropa runtuh, begitu masuk ke Nusantara diruntuhkan sama Singosari, dan sekali-sekalinya negara multinasional yang namanya Mongolia kalah dengan orang Nusantara. Dia kalah nih. Makanya yang kadang kita nggak pernah sadari, satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka karena merebut kemerdekaannya hanya bangsa Indonesia. Jadi coba bayangkan kabeh negara itu merdekane kaya Indonesia, kalau nggak bisa. Liane orang, makanya karena kita ini merdeka secara bersama-sama, karena merebut kemerdekaannya, maka rakyat punya hak memiliki negara. Cina rakyatnya randuwe tanah milik negara. Malaysia tanah milik negara. Kene jurang-jurang ledek rakyat. Mula ngerar bangun jalan ini ngitung ledek sapa. Ganti rugi nih piro. Ganti untung akhirnya mindah pendopo bayar. Karena apa? Tanah rakyat. Jadi kita ini karo Gusti Allah dimanjakan betul, enak. Loh, makanya kita ini punya peradaban, punya bangsa yang bukan sesuatu yang baru. Sana punya negara, kita punya negara. Sana punya sejarah kerajaan, kita punya sejarah kerajaan. Semua kita punya. Kono duwe kerajaan Ming Cina, kono duwe kerajaan Arab punya dinasti-dinasti, kita punya kerajaan duwe kabeh. Sampai tingkat alat musik, kalau orang Eropa pakai gitar terbuat dari kayu dan tali, Arab alat musiknya terbang terbuat dari kulit dan kayu. Tapi bangsa di Nusantara alat musiknya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Duwe kabeh. Lah apanya? Makanya kalau hari ini ono bangsa kok ceritanya elek. Ini kula niku gumun. Karena hari ini ada orang yang tidak pernah bisa melihat keindahan bangsa Indonesia. Kenapa? Orang disyukur karo Gusti Allah. Bayangannya jadi opo? Tidak pernah berpikir tentang jadi Indonesia. Makanya agama wis duwe biyen peradaban apapun punya, sampai akhirnya bangsa ini bangkit. Dan ketika bangsa ini bangkit, terus bongbong seluruh dunia datang, peradaban campur di Indonesia. Wong Cina teko, India teko, Arab teko, kumpul semua di ini. Makanya kemudian ini menjadi satu bangsa dalam satu kawasan yang banyak sekali puluhan bangsa, ratusan suku, puluhan agama dan kepercayaan. Loh, pertanyaannya adalah satu, kenapa Arab yang satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, Eropa yang satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, tapi kenapa kita yang puluhan bangsa malah mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia? Ini kan gak berpikirin kok iso. Ini pasti ono sing nyambut gawe, pasti ada yang kerja, ono sing nukangi. Kok iso ketika Bung Karno menyatakan kami atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, kok liane ngono coba. Ini kan gak masuk akal sampean anak milenial. Bayangkan ketika Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, kok tiba-tiba Jogja, Bung aku melu gitu. Loh, Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu raja dengan batas wilayah Sukowonogiri sampai Bagelen Purworejo. Kok misalnya ngeyel ngono ora apa-apa dan tetap raja, tapi semangat kebersamaan yang dibangun oleh bangsa ini membuat beliau bersatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia. Yang dikorbankan bukan tanah 1 meter, tapi tanah dari perbatasan Wonogiri sampai Bagelen. Makanya kalau seandainya kemerdekaan itu diisi oleh orang-orang seperti sekarang, mungkin bangsa ini nggak merdeka. Karena orang sekarang kadang tanahnya kena 1 meter bisa sampai Mahkamah Agung. Ini jiwa yang dibubarkan, siapa yang bangun dulu? Raja Cirebon, raja di Lombok sana, raja di Banjar, raja Bone, seluruh yuk, iya Bung, kami bersatu membangun bangsa baru, negara kesatuan Republik Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Hebat orang-orang dulu. Ada orang-orang besar atas nama bangsa Indonesia. Semua ribut. Ini dasarnya apa? Harus pakai agama, harus pakai ini. Kurang alim apa? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kutubus Sittah. Tapi begitu tercetus Pancasila, beliau mengatakan ini sudah sesuai secara syar'i. Tapi hari ini orang sing hafal hadis telu ngeyel umum. Ki Bagus Hadikusumo semua hebat lu, terima. Ono panglima perang jenenge Jenderal Sudirman berangkat perang, paru-paru ini separuh. Paru-paru ini separuh berangkat perang, wis ora mikir mati oh. Gerilya mulai dari perbatasan Banyumas sampai Malang itu bergerilya. Paru-paru ini separuh, gak iso mlaku, ditandu. Orang-orang seperti inilah yang akhirnya membuat bangsa ini bisa bangkit dan bersatu. Saiki BPJS kurang sakit ngamuk coy. Ini bangsa zaman berubah sampai kebegian zaman milenial. Makanya kalau mengukur bangsa ini kita ukur mundur ke belakang. Bahwa bangsa ini bukan sesuatu yang sederhana tiba-tiba menjadi seperti ini. Mesti ono sing nukangi. Sing nukangi sapa? Sing nukangi bangsa ini menjadi bangsa yang santun, menjadi bangsa yang mengerti berbeda-beda. Sing nukangi yo mbah-mbahe dewe, mbah-mbahe dewe, nenek moyang kita. Ya, banyak nenek moyang kita. Kalau urusan perang antar agama, belum ada negara yang perang antar agama sampai ratusan ribu mati. Di Jawa sudah terjadi perang antar agama. Tadi wis blenger. Itu sekitar tahun 800 antara Wangsa Sanjaya sama Wangsa Sailendra. Wangsa Sanjaya Hindu dipimpin Garung, Wangsa Sailendra dipimpin oleh Balaputra Dewa. Perang siji buto. Begitu Wangsa ini bertarung, Buddha Balaputra, sing Hindu Sanjaya. Wala tawur iranantai. Sampai Raja Sanjaya takut karo palike. Mate aku iki nek palikku kuat jenenge Semaratunggal. Aku bisa mati wis lunga. Akhirnya ada orang namanya Panuko pergi ke India belajar ilmu arsitektur. Akhirnya menang ini Wangsa Sailendra ini. Orang Buddha menang. Tapi begitu mau bikin candi orang dua arsitek kudu kabeh. Akhirnya cari arsitek, entuk arsiteknya wong Hindu. Orang Hindu jadi arsiteknya, namanya Panukuh atau Gunadarma ini mau. Akhirnya dibangunlah candi Buddha besar. Candi yang besar candi Buddha namanya Sambara Budura. Arsiteknya orang Hindu, mula ono candi Buddha modelnya Hindu. Loh, begitu bangun candi, ternyata anak Semaratungga yang anti Hindu, namanya Pramodawardhani, jatuh cinta. Niku sampean bayangno. Bapak niku anti Hindu, dia jadi anaknya sing Buddha, jatuh cinta sama orang Hindu. Ya terpaksa dinikahkan. Akhirnya menikahlah antara anak Raja Buddha dengan orang Hindu. Akhirnya si Panuko bergelar baru menjadi penguasa di kerajaan Sailendra, namanya Rakai Pikatan. Makanya sudahi konflik politik. Perbedaan itu biasa, jangan terlalu serius. Khawatirnya nanti anakmu saling jatuh cinta mate.
Yang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan di bawah asuhan Lokapala, anak Semar anak Rakai Pikatan. Akhirnya bangsa ini rukun. Setelah itu rukun pindah ke Palembang, sudah tidak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Pindah ke timur, Sindok tidak lagi besar, tidak lagi ribut agama, jadi negara besar. Bangunlah Singasari, tidak lagi ribut agama, maka keduanya menjadi bangsa besar. Dan begitu zaman Majapahit, semuanya saling rukun, saling jaga. Yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Akhirnya dirukunkan oleh seorang pujangga besar, namanya Empu Tantular, nulis kitab Sutasoma, yang di situ ada kalimat-kalimat yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kerukunan bangsa ini sudah ada semenjak dulu. Makanya kemudian saling jaga. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada saling jaga. Tapi begitu ada apa-apa, ada banser jaga gereja, ada pecalang jaga Jumatan. Itu jangan disalahkan, karena itulah warisan asli bangsa Indonesia. Orang nggak ngerti. Begitu orang New Zealand sekarang jaga masjid. Karena apa? Ada konflik. Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Ini dari dulu bangsa ini sudah. Loh, nenek moyang kita mengajarkan ini. Begitu setelah ini jadi, wong Islam teko. Orang Islam datang. Begitu orang Islam datang, ada pelajaran-pelajaran yang sudah jadi di sini. Di sana diajarkan wala yakhudu ala tu'amil miskin, di sini sudah jadi mangan orang mangan kumpul. Makanya setiap orang wong kumpul mesti dikei mangan. Ini dikasih makan enggak ini Pak? Lelano, jangan heran kalau orang di sini punya terbiasa ngumpul. Apalagi para ulama menyadari betul punya potensi bangsa yang berbeda, punya gagasan besar, mesti dirukunkan. Agar ada kerukunan, maka tidak perlu saling menonjolkan diri. Para ulama datang tidak perlu menonjolkan aku ulama, rekan enggak. Masuk ke bangsa ini, hidup bersama dengan bangsa ini. Seorang ulama menggunakan identitas bahasa Nusantara. Kiai mestinya Syekh Al-Fadil Al-Karim Azizi Hasbullah. Di sini enggak. Kiai Azizi Hasbullah. Kiai Kiai Muhafiz. Tapi di bangsa ini yang namanya kiai bukan aku tok. Bareng-bareng karo Kebo Kiai Selamat, bareng-bareng karo Tombak Kiai Pleret. Tapi tidak berarti bahwa seorang ulama itu wedhus. Tidak berarti ulama itu bukan piye. Ini adalah konsep baru. Ulama mau diturunkan dalam pemahaman binatang. Tingko akhirnya ada cara baru olo-olo ulama dengan alo-alo kebun binatang. Ini konsep baru yang sedang mereka mau dorong di Indonesia, agar kalau mereka gak suka dengan ulama yang mereka tidak suka, akan menyebut dengan bahasa binatang. Bisa menunjuk Kiai Kebo, Kiai Pleret, bukan kemudian ulama Kebo. Ini adalah proses ulama. Sholat, sembahyang, musola, langgar pun biasa mawon. Karena Yamaha telah datang keduluan Honda, maka Yamaha mau disebut Honda di Indonesia. Itulah tepo sliro. Honda mau apa yuk? Mio, lagi kapan Honda? Itu dulu ulama kita jago masuk kepada subkultur sebuah bangsa. Salah Panasonic datang telat, makanya kemudian Panasonic yang produksi pompa air diarani Sanyo. Kenapa Indomie telat datang? Maka ketika dia di sini disebut Sari seluruh pembalut kalah cepat dengan Softtek, maka yang disebut pertama adalah Softtek. Makanya jangan heran pola
pola itu dipakai ibu-ibu nek riyo. Seluruh bungkusnya kongwan isinya renggi. Loh, ini pola bersama. Loh, akhirnya semua dirukunkan oleh para ulama. Yang tadinya strukturnya raja, hamba, nggak bisa. Islam nggak bisa seperti itu. Semua setara, sederajat. Maka kehidupan antara raja dan hamba dibikinkan satu sistem baru di tengah-tengah, namanya musyarakah, hidup bersekutu secara bersama-sama, yang akhirnya dicerap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Itu pola baru. Raja yang mutlak kekuasaannya, hamba yang patuh kemutlakannya, itu dilebur oleh para ulama sesuai dengan bahasa Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba menjadi sebuah kekuatan baru di Indonesia, di Nusantara, dengan sebutan ra'iyah, titipno Kanjeng Nabi. Akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini kadang wong gak ndelok. Lho. Ra'iyah, nah ra'iyah iki nek ngumpul, tutukno rembukanmu wasyawirhum fil amri, maka kemudian lahir konsep musyawarah. Bahasa Quran, kalau musyawarah ojo menang-menangmu dhewe lho ya. Tafassahu bil majalis fafsahu yafsahillah, maka ruang musyawarah namanya majelis. Dan bahasa ini bukan bahasa sembarangan, karena dikukuhkan menjadi bahasa konstitusi di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di negara mana yang paling Islam nang dunia saiki dilihat itu? Ya Indonesia. Tapi karena waktu itu yang mengatur siklus ini semua adalah para wali. Sunan Ampel punya murid Datuk Ribandang, geser ke timur, bikin kerajaan-kerajaan sistem ro'iyah di sana. Khatib Dahyan geser ke Kalimantan, sistem ro'iyah di sana. Kemudian Aryo Abdillah teng Palembang bikin ro'iyah di sana. Maka ini menghasilkan murid-murid para wali membangun sistem ro'iyah, musyarakah dan musyawarah. Akhirnya begitu terbentuk sebuah kawasan besar. Kawasan inilah yang akhirnya disebut wilayah. Artinya apa? Inilah daerahnya para wali. Begitu dijajah Belanda, seluruh struktur para wali melawan ini semua. Begitu yang menjajah pergi, kawasan ini disebut, dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lha sing ngatur sapa? Wilayah para wali. Terus kemudian sekarang ana peneruse para wali sapa? Santri. Lah makane santri mek arek nerusno tok. Terus caranya gimana? Rawat perbedaan ini, jangan sampai tercerai-berai. Apapun agamamu, ada dalam lakum dinukum waliyadin. Apapun perbedaan sukumu, ada dalam waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi menjaga itu bersama harus dilakukan. Maka kemudian kita punya slogan besar, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah pada tali Allah dan jangan kamu tercerai-berai. Maka yang menjamin orang tidak tercerai-berai adalah tali Gusti Allah. Maka seluruh perintah Allah kita jadikan sarana agar tidak tercerai-berai. Ngaji perintah ndak? Loh, ngaji kok gak perintah iki piye sampean? Ngaji ku ya perintah. Nggih, utrubul ilma fardhatun ala kulli muslimin, ini wajib. Ono minal mahdi ilal lah wajib lah, karena nyari ilmu itu wajib. Ngaji ku perintah, maka ngaji dijadikan sarana agar orang bersatu. Maka ngajine santri bareng loh, kayak gini awati. Ini cara, makanya kita rawat kebersamaan dengan selalu bareng dongo. Perintah mboten dongo niku. Perintah wong udhuni astajib lakum, karena perintah doa itu perintah, maka doa kita jadikan sarana bareng
bareng dengan berdoa kita bersama-sama, maka lahirlah istighosah kubro, apa donga-donga toreko bareng kabeh, sampai donga ning masjid bareng bareng sing pinter tok sing donga Yai Azizi tok, sing donga liyane amin amin. Kok nek kepegelen amin amin bareng-bareng. Seluruh perintah kulu wasrabu mangan ngombe karena mangan itu juga perintah, maka santri dan kita melaksanakan mangan bareng tumpengan ingkungan. Akhirnya kita rawat seluruh dengan selalu menggunakan sistem bareng. Tilek kuburan perintah mboten? Perintah, fazuru ziarah kuburan. Maka kita punya kebiasaan kuburan menjadi sarana ngumpul bareng dandani. Terus di situ apa donga bareng dan gak ribut. Rombongan pertama ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ini rampung rombongan pojoke wis muni meneh. Astagfirullah. Iki rampung sebelah sallallahu ala Muhammad. Urung rampung nih. Sebelah wis muni. Sadona fid dunya fazona fil ukhra. Wis ngono. Ya ora kok ribut. Aja ngono to berbeki. Ndak. Rukun bersama-sama. Sampai sing teko gawa megapon kok. Rombongan dari Blitar ditunggu di bis. Ini rukun. Loh, apapun ajaran kalau dipegang oleh santri akan menghasilkan kebersamaan. Makanya bangsa ini dirawat. Akhirnya dengan dirawat bareng-bareng, akhirnya apa yang digagas oleh Bung Karno, satu bangsa, satu bahasa, ini terjadi gimana? Persatuan atas nama bangsa Indonesia terjamin. Sing wong Jogja dolan ning Blitar nilihi makame Bung Karno, sing wong Blitar nilihi Demak tengok makamnya Sunan Kalijaga, sing wong Demak tengok Blitar makame Bung Karno, wong Blitar nengok Surabaya ziarah makame Sunan Ampel. Ini terjalin, maka orang Blitar cinta Demak, orang Blitar cinta Surabaya, orang Demak cinta sama Blitar. Kalau ini terjadi, maka yang terjadi adalah hubbul watan minal iman. Itu jadi penjenengan mau jadi bupati membangun Blitar, jangan sekali-sekali melupakan cara-cara santri. Kenapa? Lene ora dicekel santri bubar. Donga wis bareng-bareng ora oleh saiki dongane ijen zikir bareng-bareng tadi ijen terus dongane kene mau driji 10 karek sitok ngene tok. Lho nek bisa meneh kuburan menjadi sarana opo sih ora rono akhire. Makan bareng-bareng ora ono tuntunane ijen. Santri sembahyang milo trimo ngenteni adep-adep Gusti Allah lho ngenteni koncone. Ini gawe santri ndak ada. Adzan zuhur mesti setengah rolas karena temennya masih di sawah, dinteni sampai setengah loro. Orang langsung loh, ndak. La akbar Allah akbar. Dinteni. Urung teko Robana karo toleh. Ono teko siji ora langsung sembayang, malah ngerokok karep masjid. Sing gaene pegel Allah ati, wis pegel ya nambani atine dhewe nggih. Nek gak teko-teko baru ngamuk deh. Diurugi jangan. Ini kalau agama dipegang oleh santri, dipegang oleh penerus para wali, agama akan menjadi alat pemersatu terbentuknya kesatuan bangsa dan negara yang dijaga oleh aparatur pemerintahnya. Lho itu saling jaga. Kulo Gus Azizi Kiai nuturi sampean. Untuk apa? Beragamalah yang baik, tapi yang menjaga kelangsungan manusia, yang menjaga kebersamaan agar terjamin, ini tugasnya sapa? Negara.
Nah itu makanya membentuk satu bangsa dalam sebuah negara itu adalah jaminan berlangsungnya apa? Berlangsungnya manusia dan berlangsungnya agama. Manusia itu sudah baik, menjadi sangat sempurna ketika katakan agama, tapi kebaikan manusia, sempurnanya agama tidak terjamin ketika tidak ada keamanan bangsa dan negara. Suriah agamane apik, menungsone apik luwih bangkir, tapi tidak terjamin keamanan bangsanya, dua-duanya runtuh di Suriah. Iran runtuh semuanya, tapi di sini walaupun ele-ele pesek-pesek gini agamane ya standar sekele ngono ya. Tapi karena punya sistem keamanan bangsa dan negara, semua terjamin keindahannya. Nggih, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tetap terjamin. Amanu wa amilu sholihat terjamin karena apa? Kita punya baladil amin, punya konsep bangsa dan negara yang aman. Lah urusan keamanan bangsa dan negara urusannya Pak Bupati karo Pak Polisi, Pak TNI, yang aparat negara Forkompimda. Nah urusan ngaji, urusan kula kali Kiai Azizi. Tapi jangan sampai kelangsungan bangsa dan negara ini tidak bisa lagi menjamin manusia yang baik dan agama yang baik. Loh makanya nenek moyang kita dulu menjamin itu semua. Apakah bangsa ini setelah merdeka mau berkiblat kemana? Pikir bener. Ada yang menawarkan mari kita berkiblat kepada Eropa. Baru berbicara mari berkiblat pada Eropa, udah dikritik, disindir sama nenek moyang kita, tapi tidak tunjuk hidung. Ada salah satu pujangga kita menulis kitab sastra namanya Salah Asuhan. Apakah akan kita ikut dengan cara Belanda? Tidak tunjuk hidung, tulis sebuah naskah yang sangat indah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan mengikuti cara di Arab sana? Hamka menulis di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni dengan cara Indonesia? Sultan Takdir Ali Shahbana menulis Siti Nurbaya. Maka bangsa ini dari dulu sudah terbiasa dalam perbedaan. Makanya ketika dibawa ke kiri oleh PKI nggak bisa, dibawa ke kanan oleh DITI juga nggak bisa. Bangsa ini dari dulu takdirnya ada di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itulah bangsa Indonesia. Nah ini jenenge fid dunya hasanah. Lah apa dhewe ora duwe fil akhirati hasanah. Duwe. Wis rasa dadak ribet. Kita insyaallah fil akhirati hasanah wis duwe agama menggok-menggok tekan Afrika ora kebagian. Menggok-menggok Suriah gak apa. Eropa gak kebagian, tapi kene sing nyelempit ngene isi kebagian agama. Punya ulama-ulama, punya pewaris Nabi. Yang jenengan punya Kiai Azizi. Oh sa Indonesia iki wis muni Kiai Azizi. Ngene tok ngono. Ra ono sing sapa enggak. Kalau sudah berbicara usul fikih, dina iki sing wong ribut fikih ngene-ngene, iku ono fikih mlaku iki. Lha tak takok apa? Beliau ulama masa depan yang paham. Kita punya al-ulama warasatul anbiya, beliau mewarisi ilmu dari Lirboyo, duwe. Jadi kita punya pewaris. Lirboyo mewarisi ilmu dari mana? Dari Tebui, dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari dari Kiai Asy'ari, mondok Kiai Khalil, mondok Kiai Soleh. Kiai Asy'ari diwarisi sama Kiai Khairon dari Kiai Abdul Wahid Solotigo, diwarisi Kiai Abdul Halim Boyolali, diwarisi Kiai Sufyan Tuban, diwarisi Kiai Jabbar Tuban, diwarisi Kiai Abdurrahman Lasem, diwarisi Mbak Abdul Halim Benowo, diwarisi Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, diwarisi jeung Sunan Kalijogo, diwarisi Sunan Bonang, diwarisi Sunan Ampel, diwarisi Mbak Ibrahim Asmorokondi, diwarisi Syekh Jumadil Kubro, diwarisi Syed Muhammad, diwarisi Syed Ahmad Jalaluddin, diwarisi Syed Abdul Malik, diwarisi Syed Alawi Amil Faqih, diwarisi Syed Ahmad Sohib Mirbat, diwarisi Syed Ali Khalil Qasam, diwarisi Syed Alwi, diwarisi Syed Muhammad, diwarisi Syed Alwi, diwarisi Syed Ubaidillah, diwarisi Syed Ahmad Al-Muhajir, diwarisi Syed Isa, diwarisi Syed Muhammad, diwarisi Syed Ali Uraidi, diwarisi Syed Ja'far Shadiq, diwarisi Syed Muhammad Baqir, diwarisi Syed Ali Zainal Abidin, diwarisi Sayyidina Hasan Husain, diwarisi Sayyidina Ali, langsung diwarisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
jenenge warisan, ono sing entuk akeh, ono sing entuk saidi. Kalau kados Yai Aziz niki grosir. Lah sampeyan iki kan pengecer. 30 dus ono sing ning diecer Yasin tok. Kula kiai gawe toko cilik jenenge Yasinan, sing bagian arep ngecer kulhu kayak gitu toko cilik jenenge tahlilan, sing bagian ngecer Bismillahirrahmanirrahim toko cilik jenenge sungguh loro. Ibu-ibu diwarisi sak kalimat tok, nek diceluk bojone jawaban nun. Lha ya Allah, disyukuri. Jadi disyukuri. Hadis sakmono akeh, ana sing ngapalake Kiai Aziz kathah niku grosir kok. Sampean kan pengecer. Ana sing ngapal mengecer lan loro tok, kulo bidatin dolalah, kali inamal amalu bin niat. Kulo hadis loro niku biasa gelut. Ono pancen apale mek loro. Donga grosir ya akeh, lan nek pengecer mek loro donga mangan kali donga ngising tok. Ya enggak apa-apa kita syukuri. Insyaallah la azidan nakum ditambah. Itu jadi kita ini lengkap di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah menggawe agama ini Gusti Allah. Dengar kita wakina ada benar, wakina ada benar. Semoga selamat. Dan khawatir ya dititipno. Kira-kira kok khawatir gak selamat titipno kapal gede, kapal Kanjeng Nabi didono ila hadratin Nabi Yilmus Tofa, ngisore kapale para nabi wa ila jamil anbiya wal mursalin, terus kapale para wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baru kapale Mbah Buyut dhewe para kiai wali abaina masyayikhina. Engko ben selamat titipno wa khususon ila ruhi waqtul al-Fatihah. Ini kan iya wong sampean ra duwe wifi. Wong ora tau download. Nek para wali kan download subhanallah 5 tahun, 10 tahun duwe wifi. Dadi nek iso nggo share it, nah sampean jak download turu. Alah. Akhirnya senengane golek wifi gratisan nah karena khol moro apa mesti oleh wali apa ini umatun aku senarti wadul Fatihah biasa. Ono sing ora ngandel, mosok ngono iso ditum. Ra iso ora tutuk, jare sapa wong tinju ae tutuk. Lha sampean ora melu tinju, sing ro tinju kan tukang syuting ning kono ning Las Vegas. Syuting satu orang, naikkan ke satelit. Terus dibagi wong sak donya jenenge apa siaran langsung bagiannya sama pada jam yang sama. Mula ana wong ora ngandel donga iso ditum wong iki ra duwe TV. Lha makanya Masya Allah ini kita jaga. Nah menjamin kebersamaan ini karena musyawarah. Ada pemimpin sing standarnya wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi, maka harus ada musyawarah. Ada pemilihan. Nah paling kecil pilkades, kepala dusun nih. Yes biasa pilihan-pilihan di bawah, syukur-syukur ono sapine alhamdulillah. Nah, biasa. Lha ngejer besuki mawa. Yo ra ketang neluk tanggane aku sesuk nyalon kepala desa mangan sik yo Kang. Ayo. Wong sampean arep nyoblos kok istirahat setengah hari biasane nguli ki ana 20.000. Nah, biasa. Nek kok ribut kok sampean 20.000. Apakah ini suap? Oh, ora 20.000 kok suap. Suap ya 15 juta lah 20.000 suap. Mula jenenge jangan politik, jenenge ana uang bensin. Kau mangke Kyai Aziz iki lek ngukumi pripun. Lah niku mangke dilanjutkan dalam terus milih bupati harus dideleki ora iso tetep ono seselane biasa ini mau sesel-seselan ono ya wis biasa ora nyeseli ana sing ora nyeseli kenapa karena memang sudah tokoh
ora perlu nyangoni yo ono kan memang dia menjadi bagian dari masyarakat. Ono sing gak tega ya mulai disangoni. Dadi nek diterima ya jenenge uang bensin, nek diterima masjid jenenge sumbangan, nek diterima kiai jenenge bisa no jadi jenenge money politik kok ribut politik. Riang gembira, makanya orang menyebut pesta demokrasi, seneng. Terus naik lagi pilgub munggah meneh pilpres. Jadi pilpres yang kita laksanakan itu kelanjutan pilkades. Jadi dia bukan perang badan. Pokoknya kelanjutan di pilkades. Lu katakan perang badan kalau tidak kau menangkan kami. Ora usah ngono iku terusane kades saya lho biasa perang umbul-umbul, biyen gambar telo, saiki gambar menungso. Tapi kita punya pembelajaran yang luar biasa dari dua orang negarawan, Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Ternyata setelah kontestasi politik yang begitu keras, kita gak pernah membayangkan ternyata seorang negarawan tetap berpikir bangsanya, maka mereka bersatu bersama membangun bangsa Indonesia. Cuman ya sakno supporter itu gelo saya ya ndak apa-apa ya jenenge wong gelo iki oleh ngono lho. Ya itu bener-bener cara penyelesaian Indonesia, cara penyelesaian bangsa Indonesia. Nah, kenapa? Karena kita akan menyongsong milenial. Milenial itu lintas bangsa, lintas negara yang kita pakai ya dipakai oleh orang Eropa. Kita pakai WhatsApp, orang sana pakai WhatsApp. Kita pakai Samsung, orang sana pakai Samsung. Kita pakai Facebook, orang sana pakai Facebook. Anak-anak kita tiba-tiba bergaya Korea, rambutnya miring ini. Oh, lalu kalau sing Korea stok, apal jaketnya Korea. Ini Korea jaketnya hijau. Tapi itu termasuk sama sing rubono mau nyurak. Nah itu sama. Makanannya orang Indonesia bisa sama dengan makanannya orang Itali, sama-sama makan spaghetti. Kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa berbahasa Arab. Itu milenial, tapi yang nggak bisa kita lampaui cuma satu. Ketika kita melewati sebuah negara, kita tetap ditanya pasportmu mana. Lim Swee Liong, orang terkaya di Indonesia, yang kita Cina-Cinakan, tapi begitu masuk negara Tiongkok tetap ditanya pasportmu mana. Iya, orang-orang kita yang turunan Arab pulang ke Arab tetap ditanya pasportmu mana, apalagi kita yang berwajah Indonesia. Pak Bupati ke Malaysia tetap ditanya pasportmu mana. Semua Pak Kapolres tanya, loh itu artinya batas terbaru dari bangsa dan negara. Itu jelas batas milenialnya adalah batas kebangsaan dan kenegaraan. Maka jangan lupakan bangsamu, jangan lupakan negaramu. Jangan jelek-jelekkan bangsamu, jangan jelek-jelekkan negaramu. Amerika pernah kalah di Vietnam, bangsanya nggak boleh malu. Dia bikinkan film Rambo 1-6. Amerika pernah kalah di Timur Tengah dengan Saddam Hussein, bikinkan Hot Shot 1-2. Kegagalan dengan Osama bin Laden, dibikinkan 12 Strong. Amerika pernah ditekan secara spiritual oleh Cina agar tidak malu bangsanya, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Agar tidak malu dengan Jepang, dia bikin spiritual baru ala Jepang, American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Jadi ini Jepang tidak boleh malu dalam restorasi Meiji dan Tokugawa. Agar bangsanya tidak malu, bikinkan film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Oh kiai milenial ya ora ngono kawur. Nggih. Ini jahat to. Nurut lagi anakku ya cilik, aku ya apa. Malaysia setelah menjadi pusat teroris dan gerakan-gerakan radikal, akhirnya dia terpaksa mengembalikan masa depan Malaysia kepada anak bangsa Malaysia, si Upin dan si Ipin. Dia tidak boleh lupa, Pin, kamu jangan lupa, bangsamu gak bisa lepas dengan ras India. Dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa dengan anak-anak Cina di sana, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei.
Dia nggak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia yang bangun Malaysia. Kenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti, hebat. Bangsa Indonesia latihan, mari kita kenalkan kembali bahwa kita Indonesia. Jangan membuat malu Bung Karno membelikan. Jangan sampai kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Beli dari Bung Karno. Jangan. Kita punya bangsa, kita punya negara, semuanya. Bahkan perintah Gusti Allah kalah dengan aturan negara. Begitu visa dicabut, umroh rasido. Apa sama naruh ngayal iki perintah Gusti Allah ora iso kalah karo kebijakan negara. Makanya Masya Allah, Alhamdulillah kita ini sudah memiliki segalanya. Garek syukur, tinggal syukurnya. Agar kita selalu bersyukur, mulai harus ada sinergi membangun bangsa dengan cara kebangsaan, dengan cara agama. Tidak boleh dilepaskan untuk membangun bangsa dengan cara-cara yang lain. Mula Pak Bupati nek iso acaranya tadi ono tumpengi. Ada tumpengnya, ada ingkumnya. Biar didongani kali para kiai. Akhirnya panganannya jadi panganan barokah. Kalau makanan yang dimakan jadi makanan barokah, yang disimpan di dalam sulbi adalah nutfah barokah. Lah nek nutfah barokah tinggawe anake barokah. Lho apakah makanan bisa nyimpen doa? Ya iso, wong kaset iso nyimpen suara. Belum makanan itu bahaya kalau didoakan. Perempuan dicintai nggak mau, kasih makanan dongano Naumin Sulaimana, I love you. Ora gelem Naumin Sulaimana ya diwacana sunah mata kaji ajiku jaran go. Iya. Makanya Pak Bupati waktu nyalon besok pasti takut dengan makanan kalau nggak kenal. Ini panganan kau dingin. Mesti sama penasihat spiritualnya, jangan dimakan kiai, ada linggisnya. Nah itu panganan barokah. Mangane wong nek mbiyen niku masih bodoh-bodoh sregep nekani undangan ono panganan berkate dipangan mulai anake apik karena nyimpen lutfah kalau wong saiki ra paham anggere ono acara ra ono berkate. Nek ono berkate ya berkate elek, cilik apa garing. Milik kriting rada apet. Akhirnya pas wayah dipangan ya ora enak. Kok mulai pakak nopi, itu akhirnya pitike sing lenggih rajin. Itu makanya hari ini terjawab sudah ketika aliran-aliran keagamaan mulai menyerang negara, mulai menyerang ini, yang istiqomah mempertahankan adalah siapa? Santri. Maka siapapun yang jadi penguasa, kalau sampai kemudian melupakan santri, alamat negara bangsa bakar kocar kacir, karena tidak ada lagi menjaga teritori dengan cara bersatu secara bersama-sama. Gila. Hah? Dulu apa sih menengok ini? Nah itu makanya Pak Bupati, siapapun nanti yang akan jadi bupati. Ya wong iki ora suwe kok bupati, sewe 3 tahun setengah. Iya, bukan 5 tahun. 4 tahun lah paling. Wong ketabrak pilkada bersama nanti. Mula aja serius-serius, aja seru-seru. Ya, bangun sarana dan prasarana. Ya, mudah-mudahan semua ada barokahnya. Oke, soalnya kalau tinteri itu masjid setunggal malih niki. Masjid itu semoga itu barokah. Jaminan. Ojo dulu. Nggih, kula tutup mudah-mudahan sedaya barokah, nyuwun barokah donga kali ya Aziz nggih. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma insyaallah wa sallallahu wa barakatuh la ilaha illa man hadir bi hadzal majlis al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'ulana biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al baldata Indonesia baldatan thayyibatan aminatan mutmainnah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ahla Indonesia ya Allah bi ibadika wa iyadika wa jiwarika wa amanika wa kanabika wa khisbika wa khirzika min syarri kulli syaitanin wa sultanin wa insin wa janin wa baghin wa hasidin wa sabuin wa hayatin wa abrabin wa kharqutain wa ghasibin ya Allah wa min syarri kulli dabatin anta akhidu binasiyatiya wa min syarri virus corona ya Allah wa min syarri virus corona ya Allah wa min syarri virus corona birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi ya Allah. Rabbana inna maghlubun Pantasir wajhul qalbanal mengkasir wajma' samlanal muntatir innaka antar rahmanul muntatir fina ya kafi wa anal abdul muqtadir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasyira inna syirka la dzulmun azim wa ma la yuridu dzulmal ibad wa qutiyada bil qauminatina dhalamul hamdina rabbil alamin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan sam'ata rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi la yaqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.